Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari kita dapat diberikan nikmat lahir maupun batin. Dan tak lupa salawat serta salam mari kita junjungkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliaulah yang menyelamatkan umat manusia dengan salah satu syafaat. Oke. Pada materi kali ini kita akan mengungkapkan masalah Asmaul Husna. Ya, anak-anakku sekalian, kenapa pada hari ini pembahasan kita ini melalui media online? Baru kali ini kita belajar dengan media online, salah satunya lewat media sosial. Maka dari itu, penjelasan kali ini Bapak sendiri akan menjelaskan tentang Asmaul Husna. Ya, mungkin keterbatasan kita ini bisa menjadi acuan kita untuk ke depan kita menjadi lebih baik lagi. Oke, Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sangat banyak. Tentunya manusia sebenarnya itu mempunyai batasan yang ada. Tapi kita dipermudah dengan mengetahuinya 99 sifat Allah. Apa salah satu sifat-sifat Allah? Yang pertama ialah Ar-Rahman. Ar-Rahman ini ialah yang Maha Pengasih. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan sebagainya. Sampai 99. Tapi kita tidak mungkin kita sulitnya kita untuk menjelaskan sampai 99. Karena apa? Karena waktu kita yang tidak cukup. Yang pertama Ar-Rahman. Allah ialah Maha Pengasih. Allah mempunyai sifat Maha Pengasih dan Rasul juga mempunyai sifat pengasih. Tapi sifat pengasihnya Rasul dan Allah itu berbeda. Allah Maha, tapi Rasul tidak mempunyai Maha. Inilah yang membedakan. Ar-Rahman yang pengasih. Nah, sifat Maha Pengasih ini bisa kita nikmati hingga sekarang ini. Apa buktinya sifat Allah yang pengasih? Kita masih diberikan nikmat lahir maupun batin. Itulah nikmat yang tidak bisa kita ungkapkan, yang kita tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata manapun. Terutama nikmat Islam. Nah, inilah yang tidak bisa dimiliki oleh manusia manapun. Kita diberikan nikmat Islam ini benar-benar nikmat yang memang belum tentu umat lain beragama, belum tentu umat-umat yang beragama lain bisa menikmati. Karena apa? Karena agama kita ialah inna dina indallah Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah ialah agama Islam. Itu. Untuk apa kita nikmat sana sini, nggak taunya kita seseorang tersebut agamanya tidak diridhoi Allah. Terlepas daripada itu, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, seluruh umatnya diberikan kenikmatan. Yang Islam diberikan kenikmatan, yang non-Islam juga diberikan kenikmatan. Salah satunya mereka masih bisa hidup kok sekarang. Yang membedakannya apa? Antara umat Islam dan non-Islam. Yang membedakannya ialah apa? Ia mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak di akhirat nanti kita akan dibedakan dengan orang yang beriman dan yang tidak beriman. Nah, itulah salah satu. Inilah yang namanya sifat Allah Maha Pengasih. Tidak membedakan antara makhluknya, antara yang beriman kepada Allah dan yang tidak beriman kepada Allah. Semuanya diberikan nikmat yang ada. Semuanya diberikan kenikmatan yang ada di dunia ini. Nah, begitupun sifat pengasihnya Rasul. Rasul itu orang yang pengasih, tapi bukan marah. Rasul bisa memberikan syafaat, tapi Rasul tidak bisa menolong pamannya di dalam neraka. Salah satunya Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu berarti Rasul tidak bisa mempunyai keterbatasan yang ada.
itulah perbedaannya antara sifat pengasihnya Rasul dan sifat pengasihnya Allah SWT. Sifat pengasihnya Rasul bisa memberikan kita syafaat yaumul akhir dengan membaca salawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, itulah salah satunya. Oleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sebagainya. Nah, lalu yang kedua, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Nah, Allah SWT sangat amat menyayangi umatnya. Memang ada perbedaan, memang hampir sama antara sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tapi yang membedakannya ialah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semuanya sifat Allah menyayangi kita semua. Sifat mana bentuk sifat Allah menyayangi umatnya? Sampai sekarang kita masih diberikan nikmat juga. Kita masih bisa makan, kita masih bisa bersenda gurau, meskipun untuk sekarang ini kita terhalang oleh adanya COVID-19. Tapi itu hanyalah sedikit kenikmatan yang terhalang olehnya. Tapi selain itu kita masih bisa diberikan nikmat. Sampai sekarang kita masih bisa makan dan minum kok. Itulah penyayangnya Allah bukan hanya kepada manusia, tapi penyayangnya Allah kepada seluruh makhluk yang bisa kita lihat di sekeliling ini. Salah satunya apa? Hewan, tumbuh-tumbuhan, dan masih banyak lagi termasuk jin. Nah, itulah. Anak-anakmu sekalian yang Bapak hormati, loncat ke yang selanjutnya ialah sifat Allah yang punya alim. Di buku kalian pasti ada. Tapi sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini tidak disinggung karena apa? Karena keterbatasan dalam buku. Kalau semuanya dijabarkan tentu penuh ya. Jadi kalau semuanya kalian ingin tahu, silakan beli bukunya di Gramedia atau buka di Google juga, insya Allah ada. Nah, kita loncat ke yaitu Al-Alim. Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui seluruh yang ada di semesta ini. Allah mengetahui. Allah mengetahui diri kalian. Allah mengetahui kalian dari mana. Allah mengetahui hati yang ada di dalam diri kalian itu. Allah Maha Mengetahui. Jadi kalau kita itu manusia yang diciptakan Allah, diri kita sendiri aja kita nggak mengetahui, tapi Allah mengetahui diri kita. Nah, itulah hebat Allah SWT. Buktinya apa? Kita tidak bisa mengetahui diri kita. Buktinya kalau sakit kita konsultasi itu sama dokter, penyakit saya ini apa. Kalau kita memang mengetahui diri kita, coba hitung jumlah rambut yang ada di dalam diri kalian. Nah, itulah kan salah satunya susah. Berarti apa? Manusia mempunyai keterbatasan yang ada, tapi Allah tidak mempunyai keterbatasan yang ada. Allah Maha Mengetahui. Allah mengetahui diri kalian. Allah mengetahui apa yang disimpan dari diri kalian, dan Allah mengetahui semesta alam ini. Dari mulainya dibuat bumi ini, dari miliaran tahun sebelum bumi ini ada, dan hingga akhir dunia ini hancur yang dinamakan yaumul akhir atau hari kiamat. Allah itu Maha Mengetahui. Maka dari itu kita harus mempunyai, kita diwajibkan di dalam diri kita, dan kalau bisa dihafal yang rukun Islam dan rukun iman. Nah, ini salah satunya yaumul akhir ini rukun iman. Itu anakku yang Bapak hormati. Jadi sifat-sifat Allah itu banyak. Salah satunya ada 99, dan salah satunya ialah sifat ilmu. Nah, sifat ilmu ini bisa kita terapkan di kehidupan kita. Mungkin kita terbatas untuk mengetahui siapa Tuhan kita, siapa Allah SWT, tapi tidak menjadi keterbatasan jika kita lebih mendalami apa itu sifat Allah, apa itu Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, manusia itu ditekankan untuk belajar. Nah, jika kita mempelajari sesuatu, maka kita mengetahui sesuatu. Mengetahui sesuatu berarti tidak lain adalah ilmu. Jadi Al-Alim ini berkaitan dengan adanya kita untuk mengetahui keilmuan yang ada. Jadi ketika kita ingin mempelajari sifat-sifat Allah, berarti kita harus mengetahui apa-apa yang ada di isi Al-Quran tersebut. Nah, itu dia.
Jadi jika kalian ingin mengetahui sifat-sifat Allah, ya kalian harus mengaji kepada guru-guru kalian yang ada, lebih mendalami. Jika kalian ingin mengetahui sifat-sifat Allah, maka baca buku-buku Asmaul Husna, salah satunya buku-buku yang ada kalian beli, yang di hadapan kalian ini, gitu anak-anakku sekalian. Jadi ada sifat, ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan seterusnya. Anak-anakku sekalian yang Bapak hormati, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala memang ada 99. Tapi setidaknya kita mengetahui apa yang ada di dalam tersebut. Lewat apa? Lewat kalian membaca buku. Di dalam kondisi sekarang ini kita memang sulit untuk bertatap muka. Tapi di dalam kondisi ini tidak menghalangi kalian untuk membaca buku menjadi lebih baik lagi. Jadi kalau nggak ada gurunya, kalian nggak usah bingung. Buku yang ada di hadapan kalian itu bisa dibaca sampai hatam kalau bisa. Gitu. Nah, penjelasan yang tadi adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, lalu loncat ke apa tadi? Bapak lupa. Ke Alim. Ya, ke Alim. Al-Alim ya, Al-Alim. Ke Al-Alim. Ialah sifat mengetahui yang dipunyai oleh Allah Subhanahu wa taala, Maha mengetahui. Ini perbedaan mengetahui dan Maha mengetahui. Nah, kita mengetahui sesuatu tapi belum bisa dikategorikan sebagai Maha. Bahkan tidak mungkin dikategorikan sebagai Maha, karena yang punya Maha ialah Allah Subhanahu wa taala. Sepintar apapun manusia, sehebat apapun manusia, dia tidak bisa dikatakan Maha jika dia bisa mengetahui sesuatu. Nah, ini perbedaannya. Kalau ada kata-kata Maha Guru, bukan berarti dia Maha yang Maha di atas Allah. Bukan, itu hanya panggilan. Tapi kalau yang Maha mengetahui, yang Maha pengasih dan Maha penyayang, ialah itu yang berhak, yang disematkan oleh ialah Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Itu. Jadi yang Maha pengasih lagi Maha penyayang ya Allah, yang Maha mengetahui ialah Allah. Al-Alim ialah Allah. Hanya itu aja. Jadi konteks dalam daripada ini kita ialah bagaimana caranya kita mengetahui lebih banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan mempelajarinya meskipun kita punya keterbatasan. Lewat mana? Lewat Al-Qur'an, lewat hadis, lewat buku-buku keagamaan, lewat guru-guru kita. Seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa disamakan dengan sifatnya manusia, karena Allah itu sebenarnya berbeda dengan manusia. Mukhalafatul hawadits, Allah itu berbeda dengan makhluk. Seperti itu. Mana perbedaan Allah dengan makhluknya? Tentunya manusia yang sekarang ini, bahkan Nabi dan Rasul ya, Allah Subhanahu wa taala ketika ada Nabi dan Rasul, belum pernah Allah Subhanahu wa taala menampakkan Allah itu seperti apa. Itu dia. Karena apa? Keterbatasan. Bahkan ada salah satu Nabi, ya Allah, saya ingin melihat kamu. Wahai Nabi, permintaanmu belum pernah diminta oleh umat-umatku sebelumnya. Maka lihatlah gunung yang sebesar itu, baru nurnya Allah Subhanahu wa taala, maka hancurlah gunung itu. Nah, ini dia. Jadi meskipun kita nggak tahu Allah Subhanahu wa taala seperti apa, tapi minimal kita bisa mengetahui apa-apa sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kita belum pernah melihat Allah, tapi kita masih bisa merasakannya. Salah satunya adalah Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Itu yang bisa kita rasakan. Kok bisa sih Allah Maha Pengasih dan Penyayang, tapi saya tidak bisa melihat, saya tidak pernah melihat Allah? Lewat mana? Lewat apa yang kita jalani di dalam kehidupan ini. Kita masih bisa diberikan nikmat, kita masih bisa diberikan kenikmatan lahir maupun batin, kita masih bisa sholat. Sesudah sholat itu apa rasanya? Bahkan ketenangan sesudah sholat itu. Orang yang sholat, orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah itu berbeda. Orang yang beribadah dia merasakan ketenangan di situ. Ketenangan batin. Nah, ini perbedaannya ini. Kalau beribadah dengan tidak beribadah tentunya berbeda dengan orang yang tidak beribadah. Kalau sholat zuhur secara berjamaah
atau sholat yang lain secara 5 waktu tidak pernah ketinggalan, ini berbeda dengan orang yang jarang melaksanakan sholat. Nah itu dia. Jadi ada apa ya? Ada 99 Allah, sifat Allah, tapi satu lagi Allah itu berbeda dengan makhluknya, mukhalafatul hawadits. Nah satu lagi anak-anakku sekalian, bahwa Allah itu adalah wujud. Ada wujud kidam. Mungkin di sini tidak disinggung, tapi dengan Bapak akan menyinggung apa itu kidam. Ingat anak-anakku sekalian, Allah itu tidak berpendahulu. Allah itu tidak berpendahuluan. Jadi seperti ini maka misalkan kalian tidak bisa mengetahui Allah itu dari mana asalnya, tapi Allah itu tetap ada. Bumi ini ada karena ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Yang menciptakan adalah Allah. Semesta ini ada, yang pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan itu pasti Allah. Kalian ada, pasti ada yang melahirkan. Siapa yang melahirkan kalian? Orang tua kalian, orang tua kalian, orang tua kalian, orang tua kalian, orang tua. Lama-lama nenek moyang kita berjalan Nabi Adam alaihissalam. Nah, seperti itu. Begitupun hewan yang ada bakal dilahirkan, melahirkan. Ada ibunya, ada neneknya, lama-lama ke nenek moyangnya. Begitupun semesta ini diciptakan diciptakan oleh siapa? Pasti kita berpikir ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian jangan berpikir sifat Maha Pengasih dan Penyayang ini bisa dikira-kirakan seperti ada sifat manusia. Karena Allah itu berbeda dengan makhluknya. Bapak bilang mukhalafatul hawadits. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Sifat mengetahui Allah itu berbeda dengan makhluknya. Itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.